Nah niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jengben niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Itu saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum nori ini, kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bahasa Imam itu Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, sak jilidnya sak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai arah-arahan maca terus tuku jalalan sing sak foto iku ora khatam paham. Kulo niku alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kulo niku syukur sekali kulo niku nggih insyaallah kulo rencanane nggih kulo khatam nanti mboten khatam lah mun kulo acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jengben jenengan nak tengoro romaster, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, kok sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape sing nyembah duit kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lha sampean disampaikan. Lah sujune pangeran takok. Lah buka aku wong tenan kok lek tadi. Lha lucu to. Wah, Imam Tobari ge goro-goro. Boten iki tenan. Lah buka aku wong tenan terus kowe rompi ya, Jen. Pokoke kertas Gusti, kula niteni Allah tenan mek boten. Lucu to. Dadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko tersitas. Wah, kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Enak. Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan su'ul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka. Akhirnya kecemplung napa? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten. Mayu neraka akhirnya nyemplung blodro. Walhasil napa? Akhirnya pangeran dia pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, jadi malah jawabin apa? Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaafkan. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh? Lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni?
Nggih Gusti, jadi pede jawab apa? Nggih Gusti. Niku monggo dipenggalih dadi nanti sampean nggo persiapan nek ora masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Mangke penting aja nglakoni wae. Afara'a tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakite wong melarat itu aras-arasen. Penyakite wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Padha-padha turu esuk nang sugih darane ra nganggur. Lah bedane apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono sing buka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mergo jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topan wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos maknane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ngetes ke sujudnya. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tiap sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yata'una ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yata'una ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang ditanya ini berarti sujudnya ada murni silpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya, carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten gampang ya. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi iki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai iki. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati argumen. Gini mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kefat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik sujude muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek sikil. Mergo syaraté kudu dipancat. Macam ya mang
Orang fikih itu nambahi syarat ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu'e kena gon sujud. Ya, badu'e harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau ngaji ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Niku wis carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mengenai gunane ulama ben nerangno detail. Loh kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kulo terus kok. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak iku tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dene ape tobat gelem ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustofa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho mboten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda, walahu ma'akto. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diubah patang jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kuna Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak kok sujud. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Kula niku boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking ngangile golek. Wonten sing crito. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah. Itu mau beli.
Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo ora firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane napa firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sabi itu memang masalah gitu. Makanya kula latih. Sujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, sumas tawa ila sama wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkar. Qala ta atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tawkar. Kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut aku sing padha reso nentang. Athena napa? Lah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud.